Annyeong 여러분, welcome to TapTap Channel. Di video kali ini TapTap Channel mau ngerekomendasiin kalian film Korea berjudul The Host. Film ini mencatat sejarah perfilman sebagai salah satu film Korea terlaris sepanjang masa dan ditonton lebih dari 13 juta orang. Film ini menceritakan tentang gadis bernama Hyunso yang diculik monster misterius dan upaya untuk menyelamatkannya. Suatu ketika keluarganya mendapatkan sebuah telepon dari Hyunso yang memberikan kabar bahwa dirinya masih hidup. Langkah apa yang dilakukan mereka untuk menyelamatkan Hyunso? Mau tahu lanjutan ceritanya? Check it out. Film ini diawali oleh seorang profesor asing yang memerintahkan bawahannya untuk membuang limbah kimia yang sangat berbahaya ke saluran pembuangan yang menuju Sungai Han. Setelah itu, beberapa hari kemudian, ada seorang laki-laki parubaya yang melakukan bunuh diri dengan melompati Sungai Han. Suatu hari ada seorang pria tua bernama Hibong yang memiliki warung makanan di pinggir Sungai Han. Di sana ia tinggal bersama keluarganya termasuk cucu perempuannya yang bernama Hyunso. Ketika seorang pria bernama Gangdu sedang mengantarkan pesanan, ada sesuatu yang menarik perhatian di jembatan Sungai Han. Sesosok makhluk yang menyerupai monster masuk ke dalam Sungai Han. Gangdu mulai melemparkan kaleng ke dalam Sungai Han dan monster itu menarik kalengnya dengan cepat ke dalam sungai. Lalu cara Gangdu diikuti oleh pengunjung lainnya. Beberapa saat kemudian, tanpa mereka sadari, monster tadi sedang berlari ke arah mereka, yang membuat seluruh warga berhamburan pergi. Hyunso kesal melihat Namju, sang bibinya, kalah dalam pertandingan kali ini. Jadi ia memutuskan untuk keluar. Tapi tiba-tiba tangannya ditarik oleh Gangdu, sang ayah. Saat itu Gangdu tersungkur ke tanah, membuat Hyunso dan beberapa orang di belakangnya berjatuhan. Tapi saat Gangdu bangkit lagi, tangan yang ia ambil bukanlah tangan Hyunso. Saat Gangdu melihat ke belakang, ternyata Hyunso jauh di belakangnya, dan dengan waktu singkat, monster itu mengambil Hyunso dan kembali ke sungai. Seluruh keluarganya berkumpul untuk berduka cita atas kepergian Hyunso. Tetapi ketika petugas datang dan bertanya apa ada orang di sini yang menyentuh atau berkontak langsung dengan makhluk itu, Gangdu mengangkat tangan dan menjawab jika darah makhluk itu menyembur ke wajahnya. Petugas pun langsung membawa Gangdu pergi secara terpisah. Gangdu tidak dibolehkan untuk makan atau minum apapun. Tapi saat tengah malam ketika Gangdu ingin makan, telepon berbunyi dan telepon itu berasal dari Hyunso yang memberi kabar bahwa dirinya masih hidup. Seluruh keluarganya mendengar pembicaraan Gangdu dan Hyunso. Lalu mereka melarikan diri dari rumah sakit dan sudah dijemput oleh orang suruhannya di parkiran saat mereka sedang dikejar oleh petugas rumah sakit. Hibong berhasil memujuk orang-orang yang bekerja di saluran pembuangan untuk mendapatkan sebuah truk dan peta saluran pembuangan. Ketika sudah dapatkan petanya, mereka pergi menuju saluran pembuangan menggunakan mobil yang mereka sewa.
Saat di tengah perjalanan, terdapat sekumpulan petugas rumah sakit yang sedang melakukan pemeriksaan. Gangdu, salah satu pasien yang masih dalam pengawasan, dikenali oleh salah seorang petugas. Tidak ada cara lain selain Hibong memberikan sogokan. Hibong bersama keluarganya sedang bercerita tentang kenangan bersama Hyunso. Saat sedang asik bercerita, Gangdu merasa sedang diawasi oleh monster. Hibong yang melihatnya juga mengeluarkan senapannya, lalu menembak si monster itu dan membuat si monster mengamuk sambil mendorong tempat berlindungnya mereka. Mereka langsung keluar dengan membawa senapan masing-masing. Tetapi sampai di luar, monster itu tergeletak lemah. Nam-il yang sudah geram dengan monster itu langsung menembaknya. Monster itu lari dan langsung dikejar oleh mereka. Akan tetapi ketika monster itu hilang, Namju mencoba memancingnya dengan busur andalannya. Nam-il langsung menarik Namju untuk tidak ikut campur. Tetapi monster itu kembali muncul di belakang Hibong. Saat Hibong baru saja ingin menembaknya, dia kehabisan peluru, membuat monster itu mengamuk dengan melemparnya ke sisi sungai. Saat malam hari, Nam-il bertemu kerabatnya. Awalnya kerabatnya ini membantu Nam-il, tapi ternyata Nam-il dijebak. Kerabatnya membawa seluruh rekan kerjanya untuk menangkap Nam-il. Dengan otaknya yang cerdas, Nam-il mendapatkan ide untuk melarikan diri. Di sisi lain, Namju menemukan saluran pembuangan yang besar, tempat persembunyian si monster. Tak lama kemudian, monster itu keluar dari tempat persembunyiannya. Baru saja Namju ingin melesatkan busurnya, monster itu mendorong Namju sampai jatuh ke lubang yang tidak bisa dimasuki oleh si monster. Sedangkan Gangdu sedang diperiksa oleh para ilmuwan. Gangdu menceritakan tentang Hyunso yang masih hidup. Tapi sang ilmuwan sekaligus dokter itu malah mengira jika virusnya sudah memengaruhi otak Gangdu. Dokter lainnya memberi sebuah rahasia dengan menjelaskan menggunakan bahasa Inggris. Awalnya dokter itu berpikir hanya ada sedikit orang yang paham apa yang dokter itu katakan. Ternyata awal virus ini berasal dari Sersan Donald. Tetapi setelah dilakukannya otopsi menyeluruh, tidak ada virus yang ditemukan. Dan tidak ada virus yang ditemukan pada pasien yang dikarantina. Gangdu yang paham dengan apa yang mereka bicarakan langsung bertanya-tanya. Tetapi para dokter itu tetap melakukan otopsi paksa pada Gangdu. Hyunso mendapatkan ide untuk kabur bersama seorang anak kecil bernama Seoju dengan cara menyambungkan pakaian orang-orang yang sudah mati. Hyunso menambahkan benda yang cukup berat di ujungnya. Pada saat Hyunso lemparkan benda itu ke atas, monster itu kembali datang membuat Hyunso dan Seoju kembali bersembunyi. Gangdu yang telah diambil sampel darahnya langsung merebut kembali suntikan yang berisi sampel darah itu. Lalu mengancam para dokter dengan menyandra salah satu dokter. Situasi itu Gangdu manfaatkan untuk melarikan diri menggunakan ambulans. Hyunso keluar dari tempat persembunyiannya, melihat si monster sedang tertidur pulas. Hyunso mencoba untuk berlari melalui punggung monster itu untuk mencapai tali yang ia buat. Tetapi monster itu menarik Hyunso kembali ke bawah. Hyunso mencoba untuk tetap tenang dan tidak membuat monster itu mengamuk. Hyunso mengambil aba-aba untuk kabur bersama Seoju. Setelahnya dia langsung berlari untuk mengambil Seoju yang di belakangnya. Awalnya Hyunso berpikir ia bisa mencapai tempat persembunyiannya. Tapi Hyunso kalah cepat dengan monster yang langsung menelan mereka hidup-hidup. Seluruh warga dan petugas mencoba untuk menghabisi monster itu. Tapi berbeda dengan Gangdu, Namju, dan Nam-il. Mereka mencoba untuk menyelamatkan Hyunso yang berada di dalam mulut si monster.
Monster mabuk dengan asap yang petugas sebarkan. Lalu dengan sigap, Gangdu mengeluarkan Hyunseo yang berada di dalam mulut si monster. Berselang itu, monster kembali bangkit. Segala upaya mereka lakukan, seperti Namju dan Namil yang bekerja sama untuk memanah si monster menggunakan busur api yang mereka buat. Dan Gangdu menusuk mulut si monster menggunakan besi. Setelahnya, Gangdu melihat Seoju yang terbaring lemas dan mencoba untuk membangunkan Seoju. Setelah Seoju sadar, Gangdu langsung menggendongnya dan membawanya untuk dirawat sebagai anaknya sendiri, seperti Hyunseo.